Haleluya. Jumpa kembali bersama dengan kami dalam program kesayangan saudara Healing Harmony. 25 menit ke depan saya undang saudara untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan dan kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada saudara malam hari ini. Buka hati saudara dan terimalah lawatan jamahan Roh Kudus di ruang dengar saudara. Bersama Healing Harmony Singers, mari naikkan pujian ini. Saudara, katakan kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah. Ini seruan kami, Engkau mengambil alih seluruh kehidupan kami. Dan kami mempersembahkan hidup kami di altar-Mu sebagai persembahan yang hidup. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dan dengan demikian, biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari-hari ini gereja Tuhan di seluruh dunia sementara masuk di dalam semarak Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus.
Sekiranya kita hidup di 2000 tahun yang lalu, maka kita akan melihat bagaimana rasul-rasul dan murid-murid Kristus, gereja Tuhan yang mula-mula sementara bergerak dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk menginjili dunia ini dan memberitahukan kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, mati disalibkan, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan ia telah naik ke surga. Dan Roh Kudus telah dicurahkan bagi dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sementara hidup di dalam sebuah zaman di mana zaman ini adalah zaman Roh Kudus atau zaman anugerah, zaman di mana Roh Allah berkarya bagi seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi firman Allah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima, Yesus sendiri yang berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu setelah Tuhan Yesus menyelesaikan misinya melalui pengorbanan di tiang kayu salib, kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, dan sebelum ia naik ke surga, ia menjanjikan penolong yang lain bagi dunia ini, bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan di seluruh dunia, yaitu Roh Kudus. Dan jika kita malam ini berbicara tentang Roh Kudus, dimulai dari baptisannya, karyanya, perangainya, dan kuasanya, akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat panjang. Tetapi perkataan Tuhan Yesus yang terekam dalam kebenaran firman Tuhan di atas adalah kebenaran yang sangat penting bagi seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Perkataan Yesus ini menembus ruang dan waktu hingga gereja Tuhan masa kini. Dengan kata lain, tidak hanya terjadi pada peristiwa pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta yang dialami oleh murid-murid Yesus di ruang atas 2000 tahun yang lalu, yang terekam di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi setiap kita yang mengaku bahwa kita adalah murid Yesus, maka kita juga akan mengalami hal yang sama seperti murid-murid pada peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Dan gereja Tuhan atau orang-orang percaya yang mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam pelayanan para murid 2000 tahun yang lalu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gereja Tuhan sementara berada dalam zaman yang namanya zaman anugerah atau zaman Roh Kudus yang telah dimulai pada peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Saudaraku, zaman-zaman sejarah manusia di muka bumi ini terbagi atas 7 zaman. Awalnya ketika alfa penciptaan itu dinamakan zaman kemuliaan, di mana manusia hidup bergaul dengan ada Allah, tidak ada dosa di sana. Namun ketika manusia hilang kemuliaan Allah, manusia terusir dari Taman Eden, maka zaman itu berubah menjadi zaman angan-angan hati, di mana ketika manusia hidup dengan kondisi hati yang benar, maka ia berkenan kepada Allah. Seperti halnya dengan Nuh. Sesudah zaman angan-angan hati ini, ketika Allah mulai memilih sebuah bangsa yang namanya Israel, maka sejak saat itu ketika Tuhan memberikan perintah berupa Taurat, maka zaman itu masuk di dalam zaman Taurat yang berlangsung sampai dengan tahun Masehi. Umat Israel hidup di dalam zaman Taurat, hidup di dalam perbudakan Taurat, sampai pada akhirnya Yesus Kristus turun ke muka bumi ini, sehingga masuk lagi dalam zaman yang baru yang namanya firman Allah menjadi manusia. Dan Yesus setelah selesai menjalankan misinya di muka bumi ini melalui pengorbanan di kayu salib, mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Lalu kemudian kita masuk dalam zaman yang baru lagi sampai saat ini, yaitu zaman anugerah atau zaman Roh Kudus berkarya di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sasaran utama Allah setelah
oknum Tritunggal yaitu Yesus Kristus menyelesaikan misinya dan naik ke surga adalah membaptis seluruh orang percaya dalam Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam frasa terakhir pada ayat di atas bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, ini perkataan Yesus. Ini bukan perkataan dari murid-muridnya, tapi ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, terkait dengan baptisan Roh Kudus ini, maka 4 kitab Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menuliskannya, dan juga kitab para rasul. Saudara yang terkasih, Matius 3 ayat 11 dikatakan, Yohanes berbicara, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Markus 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan kitab Injil Yohanes 1 ayat 33 dikatakan hal yang sama. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Sementara yang menjadi pembicaraan kita pada malam ini, perikop ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 5 tadi yang saya sudah utarakan, bahwa Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa kehendak Allah bagi gereja Tuhan, kehendak Allah bagi gereja Tuhan adalah membaptis mereka dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Berbahagialah semua orang percaya yang telah menerima karunia baptisan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya undang saudara untuk mari kembali kita melihat kebenarannya, bahwa ini bukan doktrin sinodal, ini bukan dogmatika Injili, tetapi ini adalah firman Allah yang berkuasa. Dan jika saudara membuka hati untuk menerima karya Roh itu bekerja, jika saudara dengan kerinduan yang dalam untuk menerima karya Roh itu bekerja, maka Roh itu akan memenuhi saudara dan saudara akan dibaptis di dalam Roh Kudus. Sama seperti peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu, itu pun akan terjadi hari-hari ini jika saudara percaya, jika saudara membuka hati kepada karya Roh Kudus itu. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, gereja mula-mula yang dirintis oleh para murid dan rasul-rasul sangat menggantungkan pelayanan mereka pada kuasa Roh Kudus. Dan dengan demikian gereja berkembang secara luar biasa di tengah situasi dan tekanan agama Yudaisme dan juga tekanan politik pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pelayanan para rasul yang telah mengalami kepenuhan Roh Kudus melahirkan kebangunan rohani yang besar-besaran dan pertobatan yang besar-besaran terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Seorang Petrus sang nelayan yang tadinya menjadi pengecut, seorang yang tadinya takut mengakui bahwa dia adalah murid Yesus, tetapi ketika Roh Kudus memenuhi dia dan dia berbicara di hadapan orang banyak, di hadapan pemuka-pemuka agama, dan melahirkan pertobatan yang luar biasa. Firman Allah mengatakan kira-kira 5.000 orang laki-laki percaya bertobat. Haleluya.
Malam hari ini izinkan saya berkata bahwa kesalahan besar daripada bapak-bapak gereja setelah generasi gereja mula-mula dalam pelayanan para rasul, mereka menganggap bahwa fenomena itu hanya terjadi pada peristiwa Pentakosta saja, dan lebih parah lagi ketika itu menjadi sebuah doktrin dan dogma. Gereja pada akhirnya masuk dalam masa kegelapan di mana Roh Allah tidak berkarya, tetapi justru aturan manusia yang berupa doktrin dan dogma yang berkarya. Nah, saudaraku, malam hari ini saya mau katakan bahwa kita sekalian butuh baptisan Roh Kudus. Kebanyakan di antara orang percaya salah kaprah. Mereka menyamakan baptisan Roh Kudus sama dengan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga mereka berkata cukup sampai di situ. Mereka tidak perlu lagi untuk dibaptis atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Cukup dengan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baptisan Roh Kudus berbeda dengan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara, terkait dengan dimeteraikan dan dibaptis oleh Roh Kudus ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada saudara malam hari ini. Bapak Ibu dengar baik, beragama Kristen bukan berarti jaminan akan selamat, pasti selamat. Tetapi kekristenan harus mengalami beberapa fase dalam pertumbuhan kerohanian untuk menjadi dewasa sebagai mempelai Kristus. Dan fase-fase ini dimulai dari pertama, setiap orang yang namanya Kristen harus menerima dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9-10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Fase ini adalah fase pertama bagi kehidupan kekristenan. Yang kedua, bahwa sesungguhnya orang Kristen harus mengalami kelahiran baru. Dengar baik, setiap orang yang namanya Kristen harus mengalami kelahiran baru, harus mengalami pertobatan, harus dilahirkan kembali, seperti halnya Yesus Kristus berbicara dengan Nikodemus yang hidup agamawinya sudah cukup lama, ahli Taurat, ahli kitab, tetapi tidak mengerti tentang kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3 berkata, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Nah saudara, pada fase yang kedua ini, ketika seorang mengalami kelahiran kembali, hal ini ia dimeteraikan oleh Roh Kudus, bukan dibaptis oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan dengar, pada saat kelahiran kembali, pada saat pertobatan, maka disitulah saudara menerima dimeteraikan oleh Roh Kudus. Pada fase ini karya Roh memampukan seseorang untuk berbalik meninggalkan perbuatan lama, meninggalkan suka-suka tipu, suka bohong, suka kata-kata kasar, disertai kebun binatang yang senantiasa keluar dari dalam mulutnya, suka miras, suka rokok, suka narkoba, suka pornografi, suka video seks, video call seks, suka pukul istri, suka piara istri muda. Ini seringkali dilakukan oleh gereja yang katanya tahu Tuhan, tetapi tidak mengalami kelahiran kembali. Saudara dengar baik malam hari ini. Jangan-jangan yang mendengarkan khotbah ini adalah saudara yang termasuk di dalam orang-orang yang telah melakukan kegelapan yang saya tadi sebutkan. Dengar baik, saudara perlu kelahiran baru, sehingga hati dan pikiranmu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Keluar dan tinggalkanlah kegelapan itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, setelah selesai kelahiran baru, saudara harus masuk selanjutnya di dalam fase berikutnya dalam kehidupan kekristenan. Inilah sistematika kerajaan Allah yang harus diikuti oleh setiap anak-anak kerajaan. Fase yang ketiga yaitu baptisan air. Pada fase ini seorang sudah harus mengerti tentang kebenaran firman dan menyerahkan hidupnya melalui baptisan air sebagai sebuah deklarasi tindakan iman, sebagai satu tanda pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sebagai catatan 2000 tahun yang lalu, orang-orang yang telah menerima firman kebenaran oleh Yohanes Pembaptis menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Firman Allah katakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosa. Lalu kemudian setelah baptisan air, ini yang keempat dalam sistematika kerajaan Allah.
Saudara tidak cukup dengan baptisan air. Saudara perlu ditenggelamkan. Saudara perlu dibaptis di dalam baptisan Roh Kudus. Gereja Tuhan dengar, ini bukan dogmatika Injili. Ini bukan doktrin sinodal, tapi ini firman Allah karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Baptisan Roh Kudus hanya dialami oleh mereka yang telah mengalami pembaharuan rohani atau kelahiran baru atau yang namanya pertobatan dan memiliki kerinduan yang dalam akan kepenuhan kuasa ilahi. Baptisan Roh Kudus tidak akan terjadi bagi gereja Tuhan atau orang percaya yang tidak memiliki kerinduan mulia ini. Umat percaya harus memiliki kerinduan untuk dibaptis oleh Roh Kudus, maka mereka akan menerimanya. Haleluya. Kisah Para Rasul 19 ayat 6 katakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini firman Allah yang harus terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Roh Kudus dapat membaptis seseorang sebelum ia dibaptis air ketika orang tersebut hidup dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada bagian yang terakhir saya katakan, setelah saudara dibaptis oleh Roh Kudus, saudara harus menyerahkan diri untuk hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Firman Allah katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan fase ini, oleh kuasa Roh Kudus kita orang percaya hidup dalam budaya kerajaan Allah dan menghidupi nilai-nilai kerajaan. Kita sudah harusnya belajar menaklukkan diri dan tunduk dalam tuntutan dan tuntunan Roh Kudus. Tidak akan lagi hidup dalam kehendak dan prioritas kita sendiri, tetapi hidup di dalam kehendak Allah. Kehendak Allah ialah saudara dan saya menjadi duta kerajaannya. Dan dengar saudaraku, kepada saudara Roh Kudus akan memberikan kuasa, hikmat dan pelbagai-bagai karunia demi kepentingan kerajaan Allah di muka bumi ini. Malam hari ini, kalau saudara belum menerima Roh Kudus, khotbah yang singkat ini, kebenaran yang singkat ini, biarlah termaterai dalam kehidupan saudara. Dan biarlah hatimu dibuka untuk menerima karya rohnya berkarya. Saya undang saudara buka hatimu dan angkat tanganmu sambil Healing Harmony Singers menaikkan pujian ini. Aku berdoa dengan iman, terimalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, Come Holy Spirit, come Holy Spirit. fall in this place. Jamah lawat setiap mereka yang mendengar. Penuhi hati mereka dengan roh-Mu Tuhan. Haleluya. Jamah, terima lawatan Tuhan. Terima jamahan Roh Kudus. Sembah. Come Holy Spirit. Haleluya. I need more and more of you. Haleluya. Fill me again with the power of your Dalam nama Yesus, terima jamahan Tuhan. Lord, I'm crying Terima Roh Kudus. for more. Haleluya. Come Holy Aku Spirit, berdoa dalam nama Yesus. fall in this Setiap mereka yang mendengar, di ruang dengar mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bahwa mereka masuk untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Sebagai anak tangga untuk masuk dalam level-level baru dalam pertumbuhan rohani. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima dengan iman Holy Spirit. dalam nama Yesus. Haleluya. Kami undur diri dari hadapan saudara. Berjalan terus di dalam Roh Kudus. Biarlah kerinduan terus ada di dalam hatimu untuk menerima lawatan mulia ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Roh Kudus. Haleluya.